Gaji ke-13 cair bulan Juni tahun 2025, dua kategori PNS ini tidak akan kebagian, pastikan bukan kamu. Pemerintah Indonesia kembali memberikan angin segar bagi para pensiun aparatur sipil negara ASN di tahun 2025. Melalui peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengesahkan kebijakan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya THR dan gaji ke-13 bagi ASN termasuk pensiunan PNS. Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan para abdi negara terutama di tengah tekanan inflasi dengan meningkatnya kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Selain pensiunan, penerima gaji ke-13 juga meliputi PNS aktif, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK. Gaji ke-13 yang biasanya akan dicairkan di pertengahan tahun 2025 antara bulan Juni, Juli, atau Agustus, dan apakah tidak cair 100% materi Ari Laga menyerahkan sepenuhnya kepada kami kebijakan materi keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dari segi lainnya, tanyakan ke Bu Menkeu ya terang Ari Laga. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Sujatro, menjelaskan bahwa belum ada informasi secara resmi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait apakah ada pengangguran nominal pencairan gaji ke-13 dan 14 THR di tahun 2025. Karena investigasi anggaran di Kemenkeu masih peninjauan dan review, belum ada info tegas Denny. Disampaikan itu, penetapan besar gaji ke-13 PNS dan PPK didasarkan pada golongan dan kelas jabatan yang dimiliki masing-masing ASN. Perlu diketahui bahwa pada awal tahun 2025 pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji ASN sebesar 8%. Sebagaimana tercantum dalam PP nomor 5 tahun 2024, kebijakan ini berlaku untuk semua PNS di Indonesia dan otomatis turun, mempengaruhi besar gaji pensiun dan gaji ke-13 yang diterima oleh para pensiunan. Kenaikan tersebut berlaku untuk gaji pokok dan disertai dengan berbagai tunjangan lainnya seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta tunjangan kinerja di sejumlah instansi pemerintah. Maka tak heran jika gaji ke-13 tahun ini terasa lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Meski angka kenaikannya sempat menimbulkan diskusi di masyarakat, pemerintah tetap menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menyelesaikan kebutuhan hidup ASN dan pensiunan dengan kondisi ekonomi nasional. Di samping itu, walaupun tunjangan ini merupakan hak yang diterima seluruh PNS maupun PPK, akan tetapi ada dua kategori ASN yang tidak akan mendapatkan hak gaji ke-13. Dua kategori yang tidak dapat THR. Yang dikategorikan tidak akan mendapatkan gaji ke-13 adalah: 1. Tenaga ASN yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara. 2. Tenaga ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam atau luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Besaran gaji ke-13 tahun 2025 berdasarkan pasal 9 PP nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 bagi PNS yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dari belanja negara APBN terdiri atas gaji pokok, gapok, tunjangan keluarga, tunjangan suami istri dan tunjangan anak, tunjangan panggan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja tukin sesuai dengan pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Sementara itu, THR dan gaji ke-13 bagi PNS yang dibiayai anggarannya pendapatan dan belanja daerah APBN meliputi gapok, tunjangan keluarga, tunjangan panggan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Selain itu, terdapat tambahan penghasilan pegawai TPP paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan. Besaran gaji pokok PNS diatur dalam PP nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atau PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil berikutnya, penyesuaian golongan dan masa kerja golongan MKG selama 32 tahun. Golongan 1A Rp 1.685.700 rupiah hingga Rp2.522.600. Golongan 1B Rp1.840.800 hingga Rp2.670.700. Golongan 1C Rp1.918.700 hingga Rp2.783.700. Golongan 1D Rp1.999.900 hingga Rp2.901.400. Golongan 2A Rp 2.184.000 hingga Rp3.643.400. Golongan 2B Rp2.385.000 hingga Rp3.797.500. Golongan 2C Rp 2.485.900 hingga Rp3.958.200.
Dan golongan 2D Rp2.591.100 hingga Rp4.125.600. Golongan 3A Rp2.785.700 hingga Rp4.575.200. Golongan 3B Rp2.903.600 hingga Rp4.768.800. Golongan 3C Rp3.026.400 hingga Rp4.970.500. Golongan 3D Rp3.154.400 hingga Rp5.180.700. Golongan keempat-A Rp3.287.800 hingga Rp5.399.900. Golongan 4B Rp3.426.900 hingga Rp5.628.300. Golongan 4C Rp3.571.900 hingga Rp5.866.400. Golongan 4D Rp3.723.000 hingga Rp6.114.500. Golongan 4E Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200. Adapun tunjangan kinerja, tunjangan jabatan hingga tunjangan umum PNS di setiap instansi bisa berbeda-beda, menyesuaikan dengan kelas jabatan. Sementara pemberian TTPP dengan perhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Kemudian tunjangan suami istri diberikan kepada pasangan PNS yang sah sebesar 10% dari gaji pokok jika suami dan istri sama-sama berstatus PNS. Maka tunjangan keluarga hanya diberikan kepada PNS yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Sementara itu tunjangan anak diberikan maksimal kepada 2 orang anak berusia kurang dari 21 tahun, belum kawin dan belum mempunyai penghasilan sendiri. Besaran tunjangan anak adalah 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Berikutnya, tunjangan beras diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya dalam bentuk natura beras atau in natura uang. Tunjangan beras berupa 10 kg per orang per bulan atau Rp Rp7.242 per kilogram, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kemenkeu Nomor per 3 PB 2015 tentang perubahan kelima atas Dirjen Perbendaharaan Nomor per 67 PB 2010 tentang tunjangan beras dalam bentuk natura uang.